Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali hari ini kita belajar aktif seperti biasa. Dan setelah mengikuti PTS yang hampir berakhir, ustazah berharap anak-anak ustazah tetap semangat kembali belajar daring seperti biasa. Nah, habis ini nanti akan ada tayangan video tentang pembelajaran kita hari ini, tematik tema 2, subtema 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, khususnya untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, bagaimana? Sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu Guru. Ayo, jangan lupa siapkan pena 5A dulu ya, beserta alat tulis kalian. Pertama, kita akan belajar menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Masih ingatkah kalian mengenai kata tanya dan informasi yang akan didapatkan? Kata tanya itu ada 6. Kemarin apa? Ayo singkatannya. Iya, singkatannya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada tambahan juga yaitu berapa. Yuk kita bahas satu persatu ya. Untuk kata tanya apa? Digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kemudian kata tanya di mana? Untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa? Digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kemudian kata tanya mengapa? Digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Maka jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian, yang kedua, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap?
Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kemudian yang ketiga, kata tanya bagaimana. Maka pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Dari bacaan tadi, kita akan mendapat kosakata baru dalam teks, yaitu yang pertama ada kabut, 2 kondensasi, 3 asap, 4 pencemaran, 5 dampak, 6 iritasi, dan yang ketujuh ada kawasan. Ya, dari 7 kosakata tadi bisa kita cari artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu kosakata yang telah kita temukan tadi. Yang pertama ada kabut. Kabut dapat diartikan sebagai uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Kemudian 2 kondensasi. Diartikan sebagai perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Kemudian yang ketiga ada asap, artinya uap hasil pembakaran. Kemudian yang keempat ada pencemaran, diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Kemudian yang kelima dampak, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Kemudian yang keenam ada iritasi, artinya gangguan. Kemudian yang terakhir ada kawasan, yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Selanjutnya, kita belajar menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, selanjutnya kita belajar menceritakan kembali isi teks. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berikut. 1. Bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. 3. Rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Kemudian kita belajar menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain: 1. Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. 2. Menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. 3. Menjelaskan secara terperinci. 4. Pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. 1. Membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. 2. Menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Untuk tugas siswa, kerjakan Bu Pena 5A Muatan Bahasa Indonesia halaman 145 nomor 1-5. Kerjakan di Bu Pena. Jika tidak cukup, jawaban bisa ditulis di selembar kertas kemudian ditempel di Bu Pena. Sekian materi pembelajaran hari ini dan jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian ya. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tadi, jika ada yang belum dipahami atau belum jelas oleh anak-anak ustazah, nanti bisa menghubungi
Ustazah lewat WA pribadi. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.